Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita lanjutkan pelajaran Photoshop. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana mengelola teks di dalam Photoshop. Yang pertama-tama dibuka dulu ya Photoshopnya, kemudian silakan membuat file baru. Silakan membuat dengan ukuran terserah sesuai selera. Kemudian yang pertama saya akan mengenalkan tools yang digunakan ketika akan menggunakan text tool. Nah, ini penting karena teks ini adalah pesan-pesan yang akan kita sampaikan kepada yang melihat desainan kita. Nah, yang pertama ini ada horizontal text, vertical text, kemudian text max tool. Nah, nanti bentuknya seleksi. Ada dua, juga horizontal dan vertikal. Kemudian di atas teman-teman ada menu panel control. Yang pertama jenis font yang akan kita gunakan. Nah, coba kita akan membuat tulisan. Seperti ini. Kemudian teman-teman juga bisa mendownload font di DaFont. Jika font yang tersedia tidak puas, tidak memuaskan, nah ini alamatnya. Silakan teman-teman bisa cek sendiri nanti di di dafont.com. Oke. Kemudian caranya silakan langsung aja klik download ya. Setelah klik download nanti akan terdownload dengan sendirinya, kemudian silakan diinstal. Misalnya seperti menginstal program pada umumnya. Itu. Oke, coba kita akan belajar mengenai teks. Yang pertama adalah jenis teks. Oke, kita coba. Saat menggunakan tipografi, teknik tipografi ini sangat penting ya. Ini juga menentukan gaya dari desain kita, karakter dari desain kita. Gitu. Kemudian di sebelah kanan, sebentar. Oke. Di sebelah kanannya ini bisa memilih huruf dengan bentuk tebal, kemudian black. Lalu kita akan buka dulu fontnya. Nah, seperti ini contohnya. Kita rubah black. Nah, ketebalannya akan tambah jadi semakin tebal. Seperti ini. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada ukuran dari teks yang kita buat. Contoh kita bisa perkecil dengan ukuran 24 seperti ini. Kemudian cara ini juga bisa digunakan, kita bisa menggunakan dengan cara Ctrl T. Ini akan memunculkan ini ya, transform namanya, biar bisa diperbesar dan diperkecil. Nah, semacam ini. Ini juga akan berpengaruh dengan ukuran yang di sini. Oke. Bisa kita coba ini. Nah, silakan dilihat perbedaannya. Tidak begitu menonjol ya, hanya font-font tertentu kita bisa menggunakan menu ini. Oke. Selanjutnya di sebelah kanannya lagi. Nah, dilihat teman-teman. Ini ada rata kanan, rata kiri, dan rata tengah. Seperti ini. Lebihnya tampak kalau dua baris. Semacam ini. Bisa dilihat perbedaannya. Nah, seperti ini. Nanti akan detail lagi di menu ini ya. Untuk lanjut sebelah kanan, ini adalah warna dari font tulisan kita. Contoh kita akan berubah menjadi warna merah. Nah, gampang saja. Teman-teman juga bisa menggunakan color picker. Nah, ini yang di kursor ini yang saya gerak-gerakan, namanya color picker. Nah, ini ya
teman-teman bisa mengambil dari warna apapun. Nanti ketika desain, nah misalkan putih ini ya hilang. Nah coba pakai warna merah akan kelihatan lagi. Kemudian di sebelah kanannya ada webtag. Nah ini fungsinya apa? Coba kita praktekkan. Webtag. Nah ini model dari tulisan kita. Model seperti apa? Ini banyak pilihannya. Ada arch, melengkung, kemudian arch lower, arch upper. Bisa dicoba. Nah seperti ini. Kemudian di bawahnya ada kontrolnya. Kita bisa menentukan berapa kelengkungannya. Nah ini ada blend. Ini akan mempengaruhi perspektif ya, perspektif dari desain kita. Nah, semacam ini. Oke, cancel. Di bawah masih banyak lagi, teman-teman bisa mencoba. Nah, di sini ada bentuk flag. Ini juga bisa diatur. Nah, ya. Oke. Kemudian untuk sebelah kanannya, nah ini ya, toggle the character. Ini adalah kontrol panelnya dari teks. Bisa dilihat ini banyak sekali menunya ya. Ini font yang di atas tadi di sini. Kemudian bisa juga ada di sini. Ini sama saja dengan yang di atas. Cuma di atas lebih simpel dan di sini lebih banyak menu-menu yang ditampilkan. Oke, sama saja ya. Nah, kemudian kita coba lihat satu persatu ini apa sih fungsinya. Oke, ini ukurannya ya. Ini ukurannya. Kemudian ini apa? Ini jarak spasi dari keduanya, dari teks setelah di enter, misalkan seperti ini nih. Caranya seperti apa? Nah, bisa sesuaikan sendiri ketika nanti membuat tipografi atau lettering. Nah, seperti ini kan lebih menarik daripada yang spasi di awal tadi seperti ini. Oke. Ini jarak tulisan. Nah, ini yang spesifik di jarak tulisan ya. Bisa dibedakan. Nah, ini 200. Ini bisa ditulis sendiri ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau desainnya, nah kadang kita ingin membuat spasinya agak lebar. Ini bisa menggunakan ini menunya ya, teman-teman. Set tracking for select karakter. Oke, yang lainnya bisa dicoba sendiri. Nah, ini saya akan tunjukkan salah satu. Nah, ini. Kita mau ke bawah, mau ke atas dari tulisan ini, bisa menggunakan menu ini. Oke. Kita coba ke paragraf. Ini tidak muncul ya karena kita belum membuat teks yang berupa paragraf. Contoh, kita akan membuat teks yang berupa paragraf. Nah, kita singkirkan dulu. Caranya, klik ini ya teksturnya, kemudian klik kiri, tahan, dan geser. Ini akan membentuk tulisan berupa paragraf semacam ini. Nah, ini kan muncul. Kemudian coba kita menulis sesuatu. Ukurannya nah terlalu lebar ya. Kita buat 0 dan ukurannya kita besarkan. Nah, semacam ini. Ini bentuk-bentuk paragraf. Teman-teman bisa set di sini ya. Kita coba. Nah, rata kiri, rata kanan, rata tengah. Nah, ini rata kanan, kemudian rata kanan kiri. Sama seperti Microsoft Word yang biasanya kita pakai ya, teman-teman. Ini kita juga bisa tepinya sebelah kanan, sebelah kiri. Begitu seterusnya di sini. Oke. Seperti ini hasil dari pembelajaran tentang text tool.
saya rasa ini ya sedikit tentang text tool. Kemudian selanjutnya kita akan mengenal tools paint buat menggambar ya. Ada brush, ada pensil. Nah ini dua ini saya belum mencoba. Ini teman-teman bisa mempraktekkan sendiri, mencoba-coba ya. Jadi prinsipnya kita belajar ilmu terapan ya sering mencoba saja. Oke, kita coba. Nah ini sama seperti, jadi semua menu yang ada di sini itu ada panel kontrolnya. Ketika kita milih brush, ini panel kontrolnya ya. Pensil, macam-macam. Nah seperti ini bentuk dari brush. Oke. Sebenarnya silakan membuat layer baru di sini ya, klik. Oke. Nah silakan coba diklik pada menu ini. Nah ini kita bisa memilih bentuk dari kuas yang kita inginkan. Contoh, nah ini ada basic brush. Kemudian masih banyak lagi di sini. Ada kaligrafi juga ada. Nah kalau muncul tampilan seperti itu tadi bisa di oke saja. Sebentar ya, coba. Oke. Nah kalau tampilan seperti ini di oke saja. Ini ada backupan gitu. Oke. Ini beda dengan yang tadi. Bisa kita milih. Kemudian teman-teman juga bisa download bentuk-bentuk brush yang diinginkan ketika ingin membuat watercolor, kemudian ingin membuat brush-brush yang sesuai dengan kebutuhan desain kita, bisa langsung search di internet, di Google gitu ya. Kemudian ini ya, ini size-nya, ukuran dari sini. Oke, coba kita kecilkan. Nah ya beda ya. Kemudian untuk memperbesar, saya tunjukkan sebentar. Oke, sebentar ditunggu keyboardnya keluar. Ini ada shortcut-shortcutnya. Jadi setiap software itu pasti ada shortcut-shortcutnya yang diberikan agar kita melakukan pekerjaan lebih mudah dan lebih cepat. Nah, untuk memperbesar bisa diklik ini ya. Seperti ini. Kliknya tombol ini ya. Apa ini? Kurung awal. Kemudian untuk memperkecilnya ya sama yang sebelah kiri. Seperti ini. Oke, kita lanjut. Ini kontrol panelnya. Ini sangat banyak sekali yang ada di sini ya, tools-toolsnya. Ukuran, ini bentuk-bentuknya. Ini lebih detail di sini. Bisa dicoba-coba. Oke. Ini modenya. Contoh, kita coba pakai overlay ya kak. Nah seperti ini, overlay. Jadi nerawang ya, kelihatan transparan ke belakang. Nanti bisa dicoba-coba sendiri. Saya rasa teman-teman bisa lah, ini gampang ya, masih gampang. Opacity-nya juga bisa. Nah kemudian ketika kita menggambar, di sini ada layer. Ini juga ada menu opacity-nya. Ini apa ya, transparansi atau kecerahan, kepekatan warnanya yang ada pada objek yang kita gambar bisa kita atur di sini.
gitu untuk Paint. Kemudian kita bisa mengkombinasikan pelajaran pertama, yaitu selection menggunakan merge hue, menggunakan pen tool, kemudian menggunakan wen tool, magic wen tool. Itu bisa kita terapkan dengan brush, kita kombinasikan. Contoh, kita akan membuat sebuah bentuk menggunakan pen tool. Bisa diklik pen toolnya, kemudian dicoba menggambar sesuatu itu. Nah, semacam ini. Kemudian kita ingin tampilkan dengan brush kaligrafi. Ini akan lebih artistik ya, daripada kita harus menggambar seperti ini ya. Ini lebih bagus bentuknya nanti karena melengkungnya teratur. Coba kita praktekkan. Yang harus dipilih adalah menggunakan pad ini ya. Kemudian silakan di stroke pad, kemudian menggunakan brush. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Stroke pad. Oke. Sini. Untuk menghilangkan garis bantunya atau pen toolnya, silakan langsung di drag aja ke gambar delete. Oke, kemarin ada pertanyaan bagaimana sih menghilangkan gembok yang ada di layar. Ini caranya. Gembok ini fungsinya apa? Ini untuk mengunci. Artinya ini tidak bisa diedit, ya bisa ditambah-tambahi. Namun untuk dihapus akan menghapus layer tersebut. Akhirnya yang kelihatan gambar kotak-kotak seperti ini nanti. Nah, caranya tinggal pilih saja di gemboknya, kemudian drag ke tong sampah. Sudah selesai. Artinya sudah free. Seperti itu untuk pertanyaannya. Sama, kemudian kita juga bisa menggunakan selection tool, kemudian kita brush. Jadi hanya area-area yang terseleksi saja yang akan kena brush, begitu. Untuk menghilangkan seleksi, saya rasa teman-teman masih ingat di pelajaran 1 menggunakan Ctrl D. Semacam ini ya. Sudah begitu. Kemudian yang kedua, untuk alat gambarnya kita mengenal nih paint, bucket, sama gradient. Gradient ini gradasi. Kita menggabungkan dua warna. Nah, paint ini bisa kita praktekkan, coba. Contoh, kita juga bisa kombinasikan antara selection tool tadi dengan paint. Contoh, kita akan membuat pita ya. Dibandingkan di software Corel Draw, di Photoshop agak sulit. Jadi menuntut teman-teman lebih kreatif lagi dalam menggambar. Sebenarnya ini kan editing foto. Ketika digunakan untuk membuat banner, membuat poster, itu memerlukan sedikit tangan-tangan yang kreatif. Saya rasa ini cocok ya bagi teman-teman yang suka belajar. Oke, kita coba akan membuat pita ya, pita seperti ini. Sangat simpel sebenarnya bagi yang paham. Kita kombinasikan selection dengan paint bucket. Oke, sudah di layar baru. Kemudian silakan diklik saja di area terseleksi semacam ini. Kemudian biar jadi move tool, teman-teman bisa tekan Ctrl, kemudian arahkan saja dari objek yang ada di layar semacam ini. Kemudian silakan potong areanya untuk biar jadi lipatan yang di belakang. Cara memotongnya bisa Ctrl C kemudian Ctrl V semacam ini. Bisa juga langsung Ctrl C. Ini akan membentuk layar baru di atasnya. Dan bisa kita geser. Nah, dari sini untuk menyeleksi objek kecil
kita bisa menggunakan magic pen tool semacam ini. Kemudian kita bisa menggunakan klik-klik saja di sini. Syaratnya harus ditekan kontrol. Nah, sampai muncul kotak. Nah, diperhatikan kotaknya. Ini baru diklik. Ini akan menyeleksi seluruh bagian dari layer 2 ini. Biar kelihatan berbeda, kita buat agak gelap sedikit. Nah, semacam ini. Silakan langsung. Untuk shortcutnya pen bucket bisa kita tekan G. Semacam ini. Kemudian taruh di bawah layar karena sistemnya layar ya. Taruh di bawahnya layar. Oke, semacam ini. Karena perspektif yang belakang ini agak jauh, jadi teman-teman bisa kecilkan sedikit. Nah, semacam ini. Kemudian bisa menggunakan polygon lasso tool untuk memotong. Pita kan biasanya pojokannya seperti ini ya. Ada runcing segitiga. Kemudian hapus saja menggunakan del. Di keyboard ada del, silahkan digunakan. Oke. Kemudian kita akan memberikan efek dalam, efek peta bagian dalam. Caranya mudah sekali. Klik pada pojokan-pojokan semacam ini. Langsung enter saja ketika sudah selesai. Kemudian G lagi. Ini agak gelap lagi. Kita rubah menggunakan color picker. Kemudian langsung saja brush di area terseleksi. Jangan di putihnya ya, di sini. Nah, semacam ini. Oke. Ini kan sudah seperti pita, tampak seperti pita. Kemudian untuk di sebelah sisinya kan belum. Nah, teman-teman kalau ingin membuat di sebelah sisinya daripada membuat ulang dari nol, itu kesamaannya presisinya antara kanan dan kiri itu tidak akan sama, sulit untuk sama. Teman-teman bisa menggunakan, nah ini kan sudah ada di bagian sebelah kanan, tinggal Ctrl J untuk menduplikat atau menggunakan ini ya, di drag. Nah, atau klik kanan duplikat layar. Oke. Setelah itu teman-teman bisa geser. Kalau teman-teman kesulitan bisa tekan Ctrl sama R, akan muncul ruler seperti ini. Kemudian tekan Ctrl dan geser ke bawah. Nah, menjadi garis bantu. Oke. Sudah ya. Kemudian ini kan masih hadapnya sama. Nah, agar tidak sama seperti apa, teman-teman bisa tekan Ctrl T. Kemudian klik kanan dan flip horizontal. Oke, ini banyak, ada fungsinya banyak, vertikal, nah seperti itu, rotate, vertikal. Oke, bisa kita geser, kemudian kita paskan dengan pojokan, geser menggunakan keyboard biar lebih halus. Oke. Nah, saya rasa ini sudah jadi ya. Apa yang kita inginkan, yaitu membuat pita menggunakan pen bucket dan selection tool. Jadi sedikit kreatif. Kalau di Corel tinggal drag, ya selesai. Tapi di sini harus membuat satu persatu. Coba kita hilangkan dulu. Ini group teman-teman ya namanya. Di group dijadikan satu, dikelompokkan. Caranya tadi seperti apa? Kita ulang. Ini yang mau dimasukkan grup, misalkan diseleksi dan klik kanan. Langsung aja pakai shortcut Ctrl dan G seperti ini, bisa menjadi grup. Kalau sudah menjadi grup ya sudah bisa kita gerak-gerakkan semuanya jadi satu. Kita bisa hilangkan. Gitu. Oke, selanjutnya kita mengenal menu gradients. Ini ada namanya yang depan, yang hijau. Ini foreground, yang belakang ini putih, ini namanya background. Kemudian di menu control panelnya teman-teman bisa pilih ini, ada dua warna. Kemudian warna-warna yang disarankan sama Photoshopnya sendiri. Ini ada banyak warna pelangi ya. Kemudian ada satu warna, yang satunya transparan, artinya hijau saja.
kita coba buat layer baru ya. Kuncinya di layer, jadi bersifat tumpukan-tumpukan. Nah, semacam ini. Kalau 2 warna, oke, kita coba 2 warna, namun backgroundnya kita rubah menjadi pink gitu. Nah, ini kan berubah ya, paham sampai sini? Oke, kemudian di sebelah kanan ada bentuknya, ini round, bulat. Jadi yang foreground ini titik awal menentukan tik, ini foreground, kemudian kita geser semakin ke background. Nah, semacam ini hasilnya. Ini sama, beda-beda ya. Nah, semacam ini. Bisa dicoba-coba sendiri lah. Modenya sama kayak penjelasan di brush tadi. Ini mode-modenya ada hard neck. Ini bentuk dari objek kita. Misalkan agak terang, transparan, dan sebagainya macamnya gitu. Oke, ada satu hal yang terlupakan, itu clipping mask. Oke, contoh kita ingin memasukkan gambar ke dalam tulisan kita. Oke, belajar desain. Oke ya, kita coba masukkan gambar. Bisa ini ya. Oke, masukkan. Nah, posisikan gambar di atas layer tulisan. Kemudian saya ulang. Kemudian pilih ini ya, menu kecil di pojokan atas. Kemudian pilih clipping mask atau Alt Ctrl G, semacam ini. Tulis gambar sudah masuk ke dalam tulisan. Kita bisa geser-geser seperti ini. Simpel sekali ya, teman-teman. Oke, itu untuk pelajaran yang bisa saya review. Bisa terus dipraktekkan berulang-ulang ya, biar teman-teman paham. Kemudian tools-tools yang lainnya saya rasa untuk membuat semacam poster, semacam desain-desain di dalam berdakwah atau dalam misalkan nanti setelah lulus ingin melamar pekerjaan, itu kebanyakan tools-tools yang nanti saya ajarkan ini yang akan sering digunakan daripada tools-tools yang lainnya. Begitu. Baik, saya rasa cukup materi tentang mengelola teks dan mengelola alat gambarnya. Selanjutnya ditunggu ya, jangan lupa terus diulang-ulang pelajaran yang sudah didapatkan. Ada kurang lebihnya dari perkataan saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.